Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with Halo, selamat sore pemirsa. Migrant Care mengecam keras insiden penembakan yang dilakukan oleh agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru. Penembakan tersebut diakibatkan jatuhnya korban luka-luka yang akhirnya hilang nyawa. Lagi penembakan pekerja migran Indonesia di negeri jiran, kita akan bahas lebih lengkap nanti bersama narasumber. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Subang, Malaysia pada Senin subuh. Salah satu agenda Prabowo adalah menerima penganugerahan gelar kehormatan dari Kesultanan Johor. ...180 orang PMI yang bekerja secara ilegal di Malaysia dideportasi. Ratusan PMI ini tiba di Pelabuhan Internasional Dumai Riau menggunakan kapal Malaysia. Sementara itu, keputusan Presiden memangkas anggaran non-prioritas dapat menghemat penggunaan uang negara senilai Rp306,69 triliun. Penghematan itu juga bisa digunakan diantaranya untuk sektor pangan dan juga kesehatan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir di parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavia Path, New Delhi, India. Sebelumnya Prabowo juga makan malam bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Bahkan Prabowo juga meminta para menteri dari Indonesia untuk bernyanyi Kuch Kuch Hota Hai. Pada Sabtu malam waktu Indonesia atau India, Prabowo dijamu makan malam oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Di momen itu, Prabowo menyampaikan ke PM India bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono bisa bernyanyi lagu India. Akhirnya, sejumlah delegasi Indonesia yakni Menlu Sugiono dan juga Seskap Teddy Indra turut bernyanyi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Pada Minggu pagi, Prabowo juga dengan mengenakan peci hitam hadir di parade perayaan Hari Republik India sebagai tamu utama. Ia juga turut menyaksikan Marching Band Akademi Militer Indonesia, Genderang Suling Canka Lokananta, dan juga kontingen barisan TNI dalam parade ini. Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan itu dilakukan setelah kunjungan ke India menghadiri perayaan Hari Republik India. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Subang Senin subuh bersama Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya dan Hasim Joyo Hadi Kusumo. Ada 2 agenda utama di Malaysia. Pertama, menerima penganugerahan gelar kehormatan dari Kesultanan Johor. Kemudian yang kedua, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Deputi Bidang Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan bahwa gelar anugerah kehormatan yang diterima oleh Prabowo ini merupakan gelar yang juga pernah diterima oleh Presiden kedua RI Soeharto. Dalam upacara kenegaraan di Istana Negara yang mulia yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim juga akan memberikan anugerah kepada Presiden Prabowo berupa Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Tentu saja ini adalah suatu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa Presiden Republik Indonesia mendapat penghargaan langsung dari Yang Mulia yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Penghargaan tersebut juga ternyata pernah diberikan dan diterima oleh Bapak Presiden. Berikutnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengaku keputusan Presiden untuk memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga bermula dari kunjungan Presiden ke Kementerian Keuangan pada Desember 2024 lalu. Sri Mulyani menceritakan latar belakang keputusan Presiden untuk memangkas anggaran non-prioritas yang dapat menghemat penggunaan uang negara senilai Rp306,69 triliun. Menkyu juga bercerita pada Desember 2024, Presiden Prabowo juga mengunjungi kantornya untuk meninjau langsung proses tutup buku APBN 2024. Ketika itu Prabowo juga melihat perlunya efisiensi dan juga ketepatan penggunaan APBN.
Efisiensi ini ditujukan untuk membiayai program-program prioritas seperti makan bergizi gratis MBG, swasembada pangan, energi, perbaikan di sektor kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM. Perjalanan dinas ini yang sudah berkali-kali disampaikan, itulah yang area-area yang kita kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam, untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif seperti Bapak Presiden sampaikan, penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia menembak 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda berikut. Kita ke informasi berikutnya datang dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Laporkan 1 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa penembakan oleh APMM terjadi saat mereka menemukan 5 PMI unprocedural melintas di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada hari Jumat lalu 3 dini hari. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dari PMI, kemudian 4 orang lainnya kritis dan tengah dirawat di beberapa rumah sakit Selangor, Malaysia. Dalam jumpa pers pada Minggu siang, Wamen KP2MI Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan APMM karena berlebihan. Dan hingga kini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan juga mencari identitas dari para korban, serta juga koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk pemulangan para korban. Kami tengah mengumpulkan apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau tidak. Sementara itu 180 orang PMI yang bekerja secara ilegal di Malaysia dideportasi. Ratusan PMI ini tiba menggunakan kapal Malaysia di Pelabuhan Internasional Dumai Riau pada Sabtu sore. Mereka lalu menjalani pemeriksaan dokumen hingga kesehatan dari imigrasi kota Dumai. Dari hasil pemeriksaan terdapat 6 orang PMI mengalami kendala kesehatan dan dirawat di rumah sakit setempat. Nah, sementara PMI lainnya dibawa ke rumah singgah sebelum dipulangkan. Lagi penembakan pekerja migran Indonesia di negeri jiran. 5 pekerja migran Indonesia PMI menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Lantas pertanyaannya bagaimana hal itu bisa terjadi lagi? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah tergabung sambungan daring Bapak Wahyu Susilo selaku Direktur Migran Care dan juga sudah bergabung nampaknya Ibu Siska Praba Waningtyas selaku pakar pertahanan maritim Universitas Paramadina. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sehat selalu keduanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bapak Ibu, perlu saya tegaskan kami juga turut mengundang dari pihak Kementerian Luar Negeri tapi baru bisa bergabung pada malam hari di program berikutnya. Kita juga turut mengundang dari pihak keluarga korban tapi masih belum merespon hingga detik ini. Kita langsung saja lanjutkan dengan Bapak Wahyu terlebih dahulu. Respon Anda seperti apa fenomena yang kembali terulang lagi ini Pak Wahyu? Ya, saya kira ini hal yang patut disesalkan ya. Kalau menurut catatan Migran Care memang sejak 20 tahun terakhir, sejak tahun 2005 sampai 2025 ini terjadi kasus-kasus penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia, terbanyak oleh polisi Diraja Malaysia dan korbannya juga 75 orang. Nah, mengapa ini terjadi, perulangan ini terjadi? Kami menduga bahwa karena
tidak ada keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menuntut pengusutan kasus-kasus ini. Ada satu kasus yang waktu itu cukup menghebohkan pada tahun 2012 karena di sepanjang tahun 2012 itu ada sekitar 20 kasus penembakan pekerja migran dan 3 kasus itu ada di Lombok Timur dan kita menemukan 3 kasus ini organ tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Nah, kita sebenarnya mendesak pengusutan tuntas ini, tetapi itu tidak dilakukan. Tuntutan itu juga tidak disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia, sehingga kasus ini terus-menerus berulang kali terjadi ya, sampai kemudian kemarin terjadi di Tanjung Riu seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah kelambanan dari diplomasi perlindungan pekerja migran kita yang menganggap bahwa kasus ini business as usual. Dan padahal kalau kita lihat dalam perspektif hak asasi manusia, ini adalah extrajudicial killing, pembunuhan tanpa proses hukum seperti itu. Dan pemerintah tidak boleh berkilah bahwa mereka adalah undocumented migrant worker atau pekerja migran non prosedural ya, karena bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia dengan status apapun berhak untuk dilindungi. Baik, kita fokus ke kasus yang terbaru ini ya Pak ya, 5 PMI, 5 pekerja migran kita ini menjadi korban ada dugaan penggunaan excessive use for force. Dalam kasus itu Anda melihat apakah langkah dari Indonesia sudah tepat melakukan diplomatik khusus nampaknya agar ada penegasan di sini Pak, HAM ini sudah dilanggar oleh Malaysia? Iya, saya kira harus ada desakan yang lebih kuat ya. Saya kira dengan mengambil momentum Presiden ke Malaysia harusnya melancarkan protes secara terbuka ya terhadap kasus ini dan kemudian juga mengingatkan bahwa ini adalah hal yang buruk ketika Malaysia memulai keketuaan untuk ASEAN. Kita tahu di tahun 2025 ini Malaysia adalah tuan rumah atau ketua ASEAN, di mana salah satu perbincangan yang akan dilakukan itu mengenai perlindungan pekerja migran. Jadi ini ironis untuk Malaysia seperti itu. Baik, saya mau ke Ibu Siska. Bu Siska, Anda apakah juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh DPR Komisi 1 TB Hasanuddin yang menyatakan dugaan kejanggalan dari APMM ini telah dilakukan karena tudingan dari Malaysia korban ini melakukan tabrak kapal secara sengaja ke Malaysia. Ini benar Anda lihat di lapangan seperti itu, Bu? Ada dugaan korban 5 PMI ini menabrak kapal dari petugas Malaysia di perairan Tanjung Ru. Ya, selamat sore Mas. Terus terang saya tidak mendapatkan informasi detail terkait dengan insiden yang terjadi. Seperti tadi yang disampaikan ada penabrakan kapal. Tapi setidaknya dari informasi terbuka yang saya baca tadi pagi dari Antara ya, yang merujuk kepada rilis Kementerian Luar Negeri. Pertama yang ingin saya garis bawahi adalah tindakan ini atau peristiwa ini terus terang sungguh disayangkan dan patut kemudian ditindaklanjutin, tapi fakta bahwa ini terjadi di wilayah Malaysia menyebabkan tentu setiap respon Indonesia harus menghargai hukum diplomatik yang berlaku gitu ya. Nah, kembali kepada rilis Kementerian Luar Negeri, saya tidak tahu pasti kondisi lapangan yang terjadi, tapi informasi yang sudah dapat diakses melalui rilis Kemenlu adalah memang ada aksi perlawanan gitu ya. Sehingga ada reaksi juga dari Malaysia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, sehingga saya tidak bisa follow up lebih lanjut ya, Mas ya. Baik, langkah seperti apa tepatnya dilakukan saat ini, Bu, dengan adanya dugaan pekerja kita ilegal masuk
dengan prosedur yang tepat. Ini rasanya seperti apa? Langkah berikutnya yang akan dilakukan secara tegas. Ya, kalau kita merujuk kepada hukum diplomatik tadi bahwa peristiwa ini terjadi di wilayah yurisdiksi Malaysia, tentu kita harus menghargai proses hukum yang terjadi. Dari rilis yang sudah dikeluarkan oleh Kemenlu yang saya baca di antara adalah sudah ada komunikasi dari Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besar kita di sana tentu dengan pihak Malaysia ya, dan prinsip utama dari diplomasi perlindungan tentu adalah kita menghargai hukum di mana peristiwa itu terjadi. Ya, jadi itu dulu. Saya kira kontak yang sudah dilakukan itu sudah on the track, tapi mungkin yang kemudian menjadi tantangan di kita adalah bagaimana komunikasi publik kepada masyarakat Indonesia, gitu ya, dengan adanya kementerian baru sebenarnya nih ya, Mas ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, gitu ya. Karena kalau kita bicara tadi, kolega saya Mas Wahyu mengatakan diplomasinya kurang greget, gitu ya. Jadi ada komunikasi kalau kita bicara dengan pihak ke Malaysia tentu harus lewat jalur diplomatik, dan saya kira saya sepakat dengan Mas Wahyu bahwa hadirnya atau adanya kunjungan resmi dari Presiden Prabowo setelah dari India, tentu ini akan menjadi agenda utama bagaimana kemudian langkah selanjutnya bisa dilakukan. Baik, kita tunggu hasil pertemuan tersebut. Informasinya sudah berlangsung sore ini, Bu, antara PM Malaysia Anwar Ibrahim dengan Pak Prabowo. Kita akan tunggu bagaimana penegasan dari pemerintah. Tapi kalau kita merujuk kepada pemerintah sudah sebenarnya meratifikasi Maritime Labour Convention, Ibu, MLC 2006. Disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, sepertinya undang-undang ini hanya sebagai undang-undang saja di atas kertas, tidak menjadi apa ya, komitmen yang tegas antar wilayah dua negara, Bu. Dalam konteks apa ya? Saya kurang paham dalam konteks Karena itu. kalau kita bacakan, saya bacakan ya Bu ya, ini kalau undang-undangnya menyebutkan memberikan perlindungan pekerja maritim, baik itu di kapal, sertifikasi kalian, upah, jam kerja, kontrak kerja, dan sebagainya, termasuk juga bagaimana bisa terjadi nelayan yang diduga ilegal masuk ke perairan Malaysia, Bu. Ya, itu kan berarti kemudian proses hukumnya ya. Bagaimana kemudian, kalau kita bicara tentang kapal kan tentu ada izin ya. Bagaimana kapal itu kemudian memiliki izin untuk masuk teritori wilayah lain. Kalau kemudian yang perlu kita garis bawahi ini karena tantangan baru ya, bahwa kalau kita bicara kapal tentu izin berlayar, kalau kita bicara tentang pekerja migran gitu ya, itu juga kita bicara adalah apakah dia punya izin bekerja di sana. Dan jangan lupa kalau kita bicara kapal tentu kita bicara tentang ada paspor khusus nelayan gitu ya. Jadi ada komplikasi itu yang saya kira ini informasinya baru setengah yang saya bisa lihat gitu ya, terkait dengan konsep tadi unprocedural ketika ada tindakan penegakan hukum dari pihak Malaysia yang kemudian mungkin menginspeksi, menghentikan. Kalau dari rilisnya Kemenlu kemudian ada perlawanan, itu yang mungkin secara justice gitu ya, kita harus menunggu bahwa ini akan jadi proses hukum di kementerian dari Malaysia gitu ya, sehingga kita harus kemudian juga menghargai proses hukum dan benar-benar mengawasi dan menuntut bahwa proses penindakan hukum ini dilakukan tanpa tadi ada aspek human rights yang di luar extrajudicial killing ya, kira-kira begitu, Mas. Baik, silakan direspon Mas Wahyu dengan fenomena yang terjadi ini. Kerap kita warga Indonesia mendapatkan perlakuan yang diskriminasi, tidak manusiawi oleh pihak Malaysia. Ini seperti apa teman-teman Migran Care bisa membisikkan, menegaskan ke DPR dan juga pemerintah agar hal ini tidak bisa terjadi lagi, Mas Wahyu? Ya, saya kira kita harus melakukan diplomasi dengan tegak kepala ya. Selama ini kita selalu kemudian
diplomasi dengan Malaysia itu diplomasi serumpun gitu ya. Atas nama persaudaraan Indonesia Malaysia, beberapa kasus-kasus, misalnya kasus pekerja migran itu tidak pernah terselesaikan seperti itu. Yang kedua sebenarnya juga menuntut sebenarnya tidak boleh lagi ada stigmatisasi terhadap pekerja migran Indonesia, karena di Malaysia ini ya, saya setiap tahun ke Malaysia ya, selalu ada stigma terhadap pekerja migran kita sebagai inbound. Seperti itu, dan stigma itu sangat negatif karena dilekatkan sebagai pelaku kejahatan. Ada konstruksi yang melekat ya di kepala aparat otoritas Malaysia ketika dia melakukan tindakan-tindakan keras itu dalam rangka penegakan hukum atau dalam bahasa Melayunya penegakan jenayah seperti itu. Padahal dari 75 kasus pekerja migran kita yang ditembak mati, hampir seluruh atau tidak seluruhnya mereka terlibat di dalam kriminalitas seperti itu. Jadi ini yang nggak pernah, kasus ini nggak pernah diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah Indonesia ke Malaysia. Seperti itu, Mas. Jadi saya kira ini yang saya kira harus dihentikan ya. Bagaimana penyelesaian kasus kita dengan Malaysia itu hanya secara business as usual. Harus ada effort diplomasi yang yang equal kita dengan Malaysia. Jangan gara-gara hanya karena nanti kuota pekerja migran kita dikurangi, mereka merekrut dari negara lain. Tapi ini kan soal sovereignty. Gitu. Baik, tapi kalau dari penemuan Migran Care, baik, kalau temuan Migran Care di lapangan dalam kasus yang terbaru ini, apakah benar ada perlawanan dari pihak kita, Pak Wahyu, sehingga ada penembakan yang terjadi? Ya, saya kira kalaupun ya ada perlawanan itu dalam kondisi yang tidak seimbang. Mereka dalam kondisi yang tidak membawa senjata, dan saya kira ini patut disesalkan seperti itu, karena penangkapan biasa ya, misalnya kalaupun mereka dianggap melanggar wilayah seperti itu masih bisa dilakukan ketimbang langsung melakukan eksekusi di tempat seperti itu. Baik, ini kan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sudah berlangsung pada sore ini akan mendapatkan hasil yang kita harapkan memuaskan publik begitu ya malam hari nanti. Seperti apa harapan Anda, Pak Wahyu, dengan pertemuan tokoh ini? Iya, saya kira harus ada ketegasan ya dari pemerintah Indonesia meminta untuk perlindungan pekerja migran Indonesia, karena dulu pada waktu Anwar Ibrahim datang ke Indonesia pertama kali, negara yang dikunjungi setelah dia terpilih itu Indonesia, dan janjinya adalah tidak ada kekerasan lagi terhadap pekerja migran Indonesia dan pekerja migran dilindungi. Itu yang saya kira harus ditagihkan kepada Anwar Ibrahim juga. Dan itu kita juga harus berbenah diri ya Pak Wahyu, tidak terlalu menyalahkan pihak Malaysia. Kita juga harus koreksi diri karena yang terjadi ada dugaan unprocedural dari pihak kita terjadi di lapangan begitu Pak. Bagaimana Anda bisa mengingatkan dari perlindungan pekerja migran Indonesia ini bisa berbenah diri untuk mengecek lapangan tidak terjadi lagi unprocedural terjadi Pak Wahyu? Iya, saya kira jumlah pekerja migran kita yang unprocedural atau yang dianggap tidak berdokumen di Malaysia lebih besar dari yang berdokumen. Jadi secara internal, karena biaya penempatan di Indonesia sangat tinggi sekali, sehingga orang memilih jalan pintas untuk menjadi undocumented. Demikian juga di Malaysia. Malaysia dengan kebutuhan pekerja migran yang sangat masif, terutama di perkebunan, mereka ingin mendapatkan secara cepat jumlah pekerja yang lebih banyak. Kalau mereka
mempekerjakan seluruh pekerja migran secara berdokumen itu lama, dan yang kedua perusahaan-perusahaan itu terbebani untuk membayar levy. Jadi sebenarnya soal unprocedural atau undocumented Indonesian migrant worker di Malaysia, kalau secara internal di kita itu karena biaya penempatan yang sangat tinggi. Kalau secara eksternal di Malaysia, permintaan Malaysia memang masih banyak seperti itu. Baik, silakan direspon juga Bu Siska, apakah memang celah untuk melanggar suatu keputusan untuk masuk ke negara tertentu, prosedural dokumen itu bisa dilanggar secara mudah ya begitu ya kalau masuk ke dalam wilayah maritim ketimbang wilayah darat, Bu? Wah, pertanyaannya sulit ya Mas ya, tapi yang pasti adalah bahwa tentu ada karakter yang berbeda ya ketika mobilitas manusia lewat darat atau lewat laut tadi. Mas sudah menyebutkan adanya konvensi maritim tadi ya, bahwa khusus kalau pengaturan kapal masuk dia ada rejimnya sendiri. Belum kita bicara tentang orang yang ada di kapal gitu ya. Jadi itu dua rejim yang berbeda. Tapi yang ingin saya letakkan mungkin yang menjadi penting untuk menjadi alert kita bersama adalah saya kira catatan bahwa ada modus baru kapal masuk via Tanjung Ru. Nanti mohon dikoreksi Mas Wahyu, apakah ini kejadian berulang atau ini baru pertama kali? Karena kalau dari catatan beberapa lalu ketika ada pelanggaran kapal gitu ya ke Malaysia, itu kan seringkali di daerahnya agak ke bawah yang Bintan gitu ya. Ini kan agak ke atas dia di Riau, dan kemudian dia agak perbatasan dengan Thailand ya. Dan kalau kita kemudian melihat ini ada alert apa nih? Ada pergerakan kapal, karena kalau Tanjung Ri kalau kita lihat dari petanya itu kan berhadapan dengan Banda Aceh sama Lok Semawe ya, gitu ya. Jadi apakah ini jalur baru atau kemudian jalur lama gitu ya? Hal kedua karena mungkin ini agak sedikit ke historis ya Mas ya, bahwa kalau kita melihat bagaimana batas laut pertama itu ada dalam konstruksi negara-negara di Asia Tenggara, tentu tidak bisa dilepaskan dari perjanjian London Treaty antara Inggris dan Belanda waktu itu. Jadi kalau kita bicara wilayah di sekitar Tanjung Riau, Malaysia itu kan dulu satu kerajaan gitu ya, yang kemudian kepotong karena ada kolonialisme. Kemudian ada proses tuker-tukeran gitu ya, karena Singapura dikasih ke Inggris, kemudian Bengkulu juga dikasih, dan itu kemudian jadi Belanda. Poin saya adalah bahwa mobilitas manusia atau orang-orang di wilayah ini itu sebenarnya sudah sangat fluid sebelum ada definisi tentang batas laut negara modern gitu ya, kira-kira ya. Jadi tadi pertanyaannya kalau kita kemudian ingin mulai membenahi diri, baik dalam konteks dalam negeri, karena sekali lagi kalau kita bicara tentang tindakan itu terjadi di wilayah Malaysia, tentu proses hukum selanjutnya adalah kita harus respect proses di dalam. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian menjamin bahwa para pekerja kita ataukah itu nelayan atau warga negara Indonesia itu mendapatkan akses perlindungan hukum. Itu yang harus kita pastikan. Sehingga proses penegakan hukum di Malaysia itu bisa kita monitor bersama-sama gitu ya. Karena ketika itu tadi terjadi di wilayah respect dalam konteks diplomasi perlindungan, karena ini karakter khusus ketika Indonesia harus memberikan perlindungan ke warga negaranya di luar teritori wilayah Indonesia. Tentu hal pertama yang perlu kita garis bawahi adalah proses perlindungan itu harus kemudian menghargai atau mengikuti proses hukum di mana teritori wilayah warga negara kita berada. Baik. Kedua adalah bahwa proses tadi perlindungan tadi harus dipastikan kita tidak mengambil tanggung jawab tadi
harus dibuktikan dulu apakah benar ini ilegal, unprocedural gitu ya, karena ini udah masuk tadi tindakan yang melanggar hukum gitu ya, sehingga kemudian yang bisa dilakukan adalah kita melakukan pendampingan. Dan ketiga, tentu proses perlindungan ini juga harus dipastikan tadi memenuhi standar-standar perlindungan terhadap hak asasi manusia ya Mas ya. Ya, silakan respon Pak Wahyu. Tadi ditanyakan apakah Tanjung Ru Malaysia ini perdana terjadi atau kerap terjadi di wilayah tersebut. Bagaimana kemudian Anda juga menyoroti DPR akan membentuk tim khusus, seberapa penting tim ini akan dibentuk oleh DPR, Mas Wahyu? Ya, pertama saya kira karena saya lihat korban dari Aceh ya, kalau saya lihat beberapa berita tadi, saya seperti yang dikatakan Mbak Siska, ini mungkin jalur historis ya, jalur historis yang sudah terbentuk sebelum ada administrasi negara modern ya. Kita tahu administrasi administrasi negara modern kerap kali kemudian memotong jalur historis tersebut karena kemudian perbedaan teritori misalnya antara Indonesia dan Malaysia. Nah, tetapi bagaimanapun juga saya kira itu juga harus diinvestigasi ya, tidak dengan kemudian menyalahkan semata karena mereka prosedural. Kemudian yang kedua, saya kira sudah sewajibnya memang DPR melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Kita tahu sejak ada Undang-Undang 18 tahun 2017, DPR itu juga punya tim was perlindungan pekerja migran. Dan tim was ini harus juga segera bekerja ya untuk investigasi kasus ini, dan tentu harus mencari akar masalahnya juga. Dan akar masalahnya inilah yang kemudian bisa jadi bahan, karena di tahun ini juga DPR itu prolegnas prioritasnya adalah pembaruan atau revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Seperti itu. Baik, terakhir ke Bu Siska, bagaimana kemudian Anda bisa memotret selain Tanjung Ru, wilayah mana lagi yang menjadi potensi, Bu, hal ini akan terjadi terulang kembali potensinya, sehingga kita paham bagaimana kemudian memitigasi hal ini terjadi lagi kemudian hari bisa dihindari, Bu Siska? Ya, mungkin tadi kalau semangatnya adalah benah diri di dalam gitu ya. Sejauh yang saya ikuti diskursusnya, memang beberapa waktu lalu ada diskursus tentang bahwa nelayan bukan pekerja migran gitu ya, sehingga ada proses judicial review di MK waktu itu. Nah, dalam konteks ini tentu review di dalam adalah memastikan bahwa ketika kita bicara tentang mobilitas pekerja migran, tentu beberapa faktor yang muncul selalu studi tadi sudah disebutkan oleh Mas Wahyu juga, ada kesempatan lapangan kerja gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara ke depan, mungkin dengan kementerian baru yang khusus bicara tentang pekerja migran, perlu ada standar khusus terkait dengan perlindungan warga negara, entah itu dia basisnya darat atau laut gitu ya, harus ada standar yang sama. Bahwa kemudian tuduhan dia ilegal atau prosedural, berarti ada proses bagaimana sebuah kapal berlayar gitu ya dari Tanjung ini kan harusnya ada proses yang juga ada catatan kita, kapal ini berlayar dari mana, apakah benar gitu ya. Jadi due diligence itu sebelum kemudian mereka masuk ke wilayah negara lain. Saya nggak tahu detail, tapi tentu izin untuk kapal agak rumit dengan sekedar pekerja migran tadi yang hanya membawa paspor bekerja gitu ya. Karena kalau karakter kapal, dia ada izin kapalnya, dia ada semacam paspor khusus nelayan, dan tentu ada paspor izin apakah dia kemudian izinnya bisa keluar kapal untuk ini. Jadi ada kompleksitas tertentu kalau kita bicara tentang pekerja migran yang karakternya dari kapal gitu ya Mas ya. Jadi itu yang penting kemudian
kita benahi di dalam karakter tentang pekerja migran yang kerja di kapal. Kedua, kalau potensi ke depan ini mungkin penting bagi kita untuk memapping informasi ya. Kalau tadi bicara tentang lalu lintas itu, kalau kita bicara tentang hubungan Indonesia-Malaysia, tadi sudah disebutkan kalau karakter palm oil kan biasanya ada di Kalimantan gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pergerakan pekerja, kalau Selangor Penang setahu saya juga ada dulu perkebunan bagaimana kolonial Inggris gitu ya membawa orang-orang dari Jawa untuk bekerja di sana. Apakah ini kemudian bagian dari tadi jaringan yang sudah berlangsung gitu ya? Tapi yang menarik buat saya adalah potensi bahwa ke depan tentu ekonomi menjadi salah satu concern pertama. Tentu proses mitigasi ke depan adalah bagaimana dari pihak kita juga melakukan due diligence, cek untuk semua kapal-kapal yang akan keluar dari wilayah Indonesia ya, sehingga ketika ada aksi kemudian kita pun bisa kemudian meng-cross check catatan apakah tuduhan ini benar atau tidak. Mungkin itu catatan saya ya Mas. Tapi kalau ada dugaan pelanggaran HAM ini bisa dituntut keadilan nggak ya Bu ya dengan kasus ini? Kalau pelanggaran HAM ini besar gitu ya, nah itu kan harus kemudian kita memastikan bahwa proses hukum di Malaysia itu juga harus merujuk kepada norma-norma hak asasi manusia. Tadi apakah benar dugaan excessive killing? Karena bahwa kemudian ada tindakan penggunaan kekerasan, tentu kita akan bicara untuk mereview rule of engagement-nya atau SOP-nya border patrolnya Malaysia ini ya, gitu ya. Ketika kemudian dia tanpa alasan sudah mengeskalasi menggunakan kekerasan, tentu itu menjadi isu pertama yang harus dibuktikan dalam hukumnya Malaysia. Apakah tindakan aparat ini sudah melanggar SOP atau proses rule engagement atau pola pelibatan mereka menggunakan kekerasan ketika menghadapi aksi pelanggaran hukum. Baik, tentu kita harapkan kasus di Tanjung Ru, perairan Malaysia ini menjadi kasus terakhir, tidak lagi terjadi kasus yang serupa di kemudian hari, dan kita juga harus tentunya berbenah diri ya untuk melengkapi dokumen persyaratan, dan tadi yang dikatakan Bu Siska ada paspor dan lain khusus yang memang kerap dilakukan ketika masuk ke wilayah perairan manapun. Terima kasih untuk waktunya dengan kami di Newsroom Bapak Wahyu Susilo selaku Direktur Migran Care dan juga Ibu Siska Prabawaning Tias, pakar pertahanan maritim Universitas Paramadina. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita ke informasi berikutnya, 2 orang warga Aceh yang berasal dari Aceh Timur dan Pidi Jaya Aceh ikut jadi korban dalam insiden penembakan oleh Agensi Penguat Kuasaan Maritim atau APMM Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Kedua korban yakni Andri Ramadana, warga desa Kudei, Kabupaten Pidi Jaya Aceh, dan Muhammad Hanafiah, warga desa Lu Bugeng, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Andri Ramadana diketahui mendapat luka tembak di bagian lengan bawah sebelah kanan, sedangkan Muhammad Hanafiah masih belum diketahui kondisinya karena masih dalam perawatan di Hospital Klang, Selangor. Berdasarkan keterangan dari Sudirman atau Haji Uma, anggota DPD RI Dapil Aceh, yang kini berada di Malaysia, Muhammad Hanafiah bersama 3 WNI lainnya tengah menjalani perawatan, sedangkan 1 WNI bernama Basri, warga Rokan Hulu Riau yang merupakan awak buah kapal ABK, meninggal dunia akibat dari insiden penembakan ini. Dan hingga sampai saat ini tim anggota DPD yang berada di Malaysia terus melakukan pendampingan para korban. Mereka terus berkoordinasi kepada Direktur Perlindungan WNI dan juga Bantuan Hukum Indonesia beserta Kemenlu. Nggak bilang sama saya kalau dia mau pulang. Habis itu dia malamnya bilang ada masalah. Dek, jangan telepon dulu karena abang lagi ada masalah ini. Masalah apa bang? Nantilah abang bilang. Pas malamnya dia bilang lagi, Dek jangan telepon lagi ya, abang lagi ada masalah. Ini mungkin dalam 2 hari lagi udah selesai masalahnya. Iya, menurut informasi dari Haji Uma tadi,
Berarti suami saya masih dalam keadaan sehat. Semoga suami saya pulang dengan selamat. Semoga dia pulang dengan selamat dan supaya dia pulang dengan selamat. Jangan jangan ada permasalahan lagi, ditangani dengan baik. Kami dapat informasi dari PKSK yang dari Dinas Sosial kemarin sore, kira-kira jam 4 sore lah kemarin. Menurut informasi yang kami dengar tadi dari Haji Umar, bahwa yang bersangkutan selamat dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Ya, harapan kami mohon kepada pihak-pihak yang rumah sakit untuk dapat merawat dan dapat membawa pulang Muhammad Hanafiah di kampung halaman dengan selamat. Cukupkah kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke beberapa negara dalam 100 hari pertama pemerintahannya untuk menjaga kedaulatan dan juga kredibilitas Indonesia di mata dunia? Ulasan lengkapnya hadir usai jeda. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari kerja sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih pun mulai dijalankan, di mana sebagian diantaranya melalui jalur diplomasi luar negeri. Pertanyaannya, lantas apakah keputusan luar negeri Prabowo Subianto dalam 3 bulan pertama itu cukup untuk menjaga kedaulatan dan juga kredibilitas Indonesia di mata dunia? Berikut kita simak ulasan dari rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Musalim untuk Anda. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menempatkan diri di panggung dunia sesuai dengan marwahnya sebagai sebuah negara besar dan sebagai mitra terpercaya serta tetangga yang baik. Diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi semua. Dengan kata lain, diplomasi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Astacita sebagai panduan strategisnya. Itulah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan pers tahunan Menteri 2025. Menurut Sugiono, di bawah kepemimpinan Prabowo, diplomasi Indonesia telah bersifat responsif terhadap krisis, progresif, antisipatif, dan visioner. Pada tanggal 28 Januari 2025, Kabinet Merah Putih Prabowo memasuki 100 hari kerja. Menurut Sugiono, dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret melalui diplomasi bebas aktif. Salah satunya dengan cara bergabung dalam BRICS. Di awal tahun 2025, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, sebuah blok ekonomi dengan anggota negara berkembang. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diharapkan pemerintah bisa membuka peluang investasi dan akses pasar yang lebih luas untuk hasil produksi perindustrian nasional. Namun, sejumlah pihak menilai langkah tersebut tidak sesuai dengan politik bebas aktif yang dianut tanah air. Kita tidak bisa melihat secara tegas bagaimana pemerintahan yang baru ini menginterpretasikan prinsip bebas dan aktif. Dan ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, ya, karena seringkali yang kita lihat adalah ada kesalahan penerjemahan dari prinsip bebas aktif ini. Ya. Bahkan memang banyak disampaikan, karena kita tahu banyak sekali kritik bahwa pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir itu kemudian sudah pada prinsipnya meninggalkan bebas aktif ini. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri yang bebas aktif.
Karena keputusan tersebut merupakan buah dari kiprah dan konsistensi diplomasi selama puluhan tahun. Namun menurut Lina, penjelasan Sugiono tersebut masih belum jelas. Dan pemerintah perlu mengingat bahwa prinsip bebas aktif bukanlah suatu tujuan, melainkan prinsip yang harus selalu dipegang. Di sisi lain, jika kita melihat 6 bulan terakhir, bahkan sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo telah melakukan kunjungan negara sebanyak 20 kali lebih. Di antaranya ke Inggris, ke Malaysia, ke Tiongkok, ke Rusia, Amerika Serikat, dan masih banyak lainnya. Juga telah menghadiri beberapa konferensi tingkat tinggi seperti G20 di Brazil dan juga D8 di Mesir. Berbagai kunjungan kenegaraan tersebut dianggap sejumlah pihak sebagai sebuah sinyal bahwa Indonesia siap menjadi pemain di kancah internasional. Jadi ini menunjukkan suatu tren yang luar biasa ya dari seorang presiden di mana 100 hari pemerintahannya itu bisa dites aktivitasnya begitu. Di aktivitasnya ini berwujud kunjungan-kunjungan bilateral, kemudian kunjungan-kunjungan yang venue-nya adalah multilateral, dan juga kunjungan-kunjungan itu membuktikan kepada pihak asing bahwa Indonesia itu siap berinteraksi secara bilateral, multilateral, regional, dan global. Jadi menunjukkan pertama Indonesia itu hadir. Hadir itu bukan hanya dalam kapasitas datang dalam konferensi, dalam sebuah summit, tapi hadir untuk langsung bernegosiasi dengan banyak negara sekaligus. Meski begitu, beberapa keputusan luar negeri Prabowo dalam 3 bulan terakhir menuai kontroversi. Seperti joint statement antara Indonesia dengan Tiongkok yang menyatakan kedua negara berencana bekerja sama di wilayah tumpang tindih Laut Cina Selatan. Begitu pula dengan kontroversi seputar kebijakan pemindahan narapidana narkotik ke negara asal mereka, yakni Mary Jane Veloso ke Filipina. Diketahui Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang mengatur pemindahan narapidana antar negara. Sehingga wajar saja jika diplomasi Indonesia 100 hari terakhir terlihat seperti ingin menyenangkan semua pihak tanpa memahami seni diplomasi yang bisa menjaga kedaulatan dalam negeri. Karmel Mursalim, Indra Raharja, Jakarta. Puncak tetap menjadi destinasi liburan favorit saat libur panjang kali ini. Informasi menarik dari kawasan wisata Puncak selengkapnya hadir usai jeda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Apakah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi destinasi wisata favorit bagi warga masyarakat ibu kota? Langsung kita tanyakan ke rekan kami, tempat wisata Puncak Bogor, Jawa Barat sudah bergabung. Ada produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di lokasi. Selamat sore, Adi. Nampaknya Anda tengah memberi makan salah satu satwa di sana. Adi. Halo, Adi. Iya, selamat sore Heranov, betul sekali. Saat ini saya sedang memberi makan ataupun feeding animal gitu ya, kalau bahasa kerennya. Ini adalah salah satu hewan yang ada di Taman Safari Indonesia, yaitu adalah rusa. Tapi sekedar informasi Heranov, ini tuh sebetulnya bukan rusa biasa karena namanya adalah muncak atau kalau bahasa Inggrisnya adalah barking deer. Jadi kenapa disebut sebagai barking deer? Itu adalah kalau misalkan rusa ini menggonggong berarti artinya mereka itu sedang dalam keadaan bahaya atau merasa terancam. Jadi mereka akan mengeluarkan suara seperti suara anjing ataupun menggaung seperti suara anjing begitu. Nah, ini saat ini saya sedang memberi makan wortel begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di Taman Safari ini memang kenapa menjadi salah satu destinasi wisata pilihan adalah kita bisa interaktif dengan satwa-satwa yang ada di sini. Karena di sini di Taman Safari Indonesia ini ada sekitar 400-an spesies satwa yang ada di sini, dan total hewannya sendiri atau satwanya adalah 8.000 satwa. Jadi dari 400 spesies itu ada 8.000 satwa yang ada di Taman Safari Indonesia. Nah, selain dari feeding animal gitu ya, nah untuk merayakan Imlek yang jatuh pada hari Rabu besok,
memang di Taman Safari ini ada beragam aktivitas menarik. Seperti saya tadi sempat menyaksikan atraksi barongsai, kemudian tari-tarian khas Tionghoa begitu ya. Terus kemudian tadi juga saya sempat diajak untuk melihat panda secara langsung karena di Taman Safari ini ada 2 ekor panda begitu yang asli dari Tiongkok. Dan tadi saya juga diajak langsung untuk memberi makan panda walaupun bukan saya yang ngasih makan karena cukup bahaya seperti itu. Nah, berbicara tentang animo masyarakat di puncak, nah udah habis ya. Nah, berbicara tentang animo masyarakat yang datang berlibur di kawasan puncak ini, kalau misalkan kita mengacu pada data dari pengelola begitu ya, ini menyebut bahwa menariknya pada periode long weekend, libur Isra Mi'raj dan juga tahun baru Imlek ini jumlahnya lebih banyak daripada libur tahun baru 2024 ke 2025 lalu. Artinya bahwa pengunjung ini meningkat sekitar 50%. Jadi pada hari biasa atau pada hari libur ini jumlah pengunjungnya setiap harinya bisa mencapai 7.000 wisatawan yang hadir di Taman Safari Indonesia ini. Contohnya kemarin saya juga sempat mengunjungi beberapa tempat wisata lain juga mengatakan hal demikian. Jadi jumlah wisatawannya ini cukup meningkat dibandingkan libur tahun baru. Untuk hal ini menyebabkan adanya antrian kemacetan cukup panjang dari Simpang Gadok kemudian mengarah ke puncak. Oleh karena pihak kepolisian juga memperlakukan sistem one way kemudian kontraflow. Nah, mungkin sedikit tips Heranov mungkin bagi Anda ataupun pemirsa yang ingin mengunjungi kawasan puncak atau berlibur ke kawasan Taman Safari, karena tadi saya bertanya ya pada masyarakat sebetulnya alasan utama mereka datang ke puncak ini tentunya adalah salah satunya mengunjungi Taman Safari karena memang sudah ikonik begitu ya. Ini adalah saya sarankan atau kami sarankan untuk berangkat dari rumah ataupun dari Jakarta itu sekitar pada pagi hari, karena pada pagi hari sekitar pada pukul 8 hingga pukul 12 ini diberlakukan sistem one way arah Jakarta menuju puncak. Jadi Anda bisa secara luas jadi kemacetan itu juga bisa terurai di pagi hari menjelang jam 12, karena kalau misalkan Anda berangkat jam 12 Anda nanti akan disekat di perempatan Gadok karena pada pukul 1 dilakukan one way dari arah puncak menuju ke Jakarta. Nah, sembari saya melanjutkan wisata Heranov, karena di sini masih banyak lagi ya satwa-satwa yang harus saya kasih makan begitu, dan hari juga sudah mulai gelap dan nampaknya juga cuaca juga mendung. Saya kembalikan kepada Anda Heranov. Sebelum kita tutup, mungkin selain pemirsa di rumah, Mbak Jeris, Mbak Indri, rekan-rekan produser di Control Room juga tertarik menyusul Anda di sana. Mungkin ada wisata malam yang diberlakukan, siapa tahu nyusul nanti malam kita ke sana, Adi? Betul. Ya, betul sekali Heranov, khusus pada hari ini begitu ya, karena ada selain memang Taman Safari Indonesia itu sebetulnya sudah berakhir jam kunjungan sekitar pada pukul 5 karena hewan-hewannya atau satwa-satwanya ini sudah dikandangkan begitu. Namun jangan khawatir karena pada malam hari juga akan ada wisata safari net. Jadi Anda juga bisa diajak keliling begitu ya Taman Safari pada malam hari untuk melihat satwa-satwa yang ada di Taman Safari. Tentunya bukan satwa-satwa yang memicu adrenalin atau satwa-satwa yang berbahaya seperti harimau, singa ataupun macan begitu ya. Mungkin nanti akan diajak keliling untuk melihat satwa-satwa yang ramah terhadap anak-anak seperti rusa, kemudian burung pelikan, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau misalkan Anda tertarik bisa langsung datang ke Taman Safari Heranov ataupun para pemirsa ataupun para kru di studio, karena masih akan ada agenda safari malam yang akan digelar pada hari ini. Kembali kepada Anda Heranov. Baik, masih ada agenda safari malam, nampaknya sudah mulai berisik. Ini mereka sudah mulai browsing beli tiket pada sore ini agar bisa keburu malam hari ke sana. Terima kasih untuk laporan menarik Anda langsung di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Adi. Berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Sampai jumpa. Ya, itu tadi sebuah momen menarik sekaligus menegangkan ya yang terekam kamera dashboard mobil salah seorang pengunjung Taman Safari di Georgia, Amerika Serikat pada Senin lalu. Kejadian ini berawal saat Jolie dan teman-temannya berkendara sambil memberi makan hewan di kebun binatang. Dan tanpa disadari hewan-hewan seperti zebra masuk ke kedua sisi jendela mobil hingga nyaris menggigit sehingga membuat kepanikan dari penumpang. Selain informasi tadi tentu kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya dari tanah air maupun mancanegara. Bersama saya Mevri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.
Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ini dia ada tiang penyangga sebuah tower provider di Bekasi, Jawa Barat yang pada Senin siang roboh. Akibatnya satu pekerja meninggal dan sejumlah pekerja lainnya mengalami luka. Ada 7 pekerja kontraktor, salah satu provider yang tengah bekerja memperbaiki tower di Desa Karangsatria, Tambun Utara, terkena runtuhan material tiang penyangga tower yang terbuat dari bahan baku cor-coran semen. Petugas harus ekstra hati-hati mengeluarkan korban selamat dari tumpukan material lantaran kondisi tower provider setinggi 20 meter ini sudah terlihat miring karena tiang penyangganya hancur. Terdapat 6 pekerja yang mengalami luka, 1 diantaranya meninggal lantaran tubuhnya terjepit material beton. Warga menduga tiang penyangga tower tidak kuat menahan beban tower lantaran berada di lantai 2 musola yang sedang direnovasi. Suara kayak meledak begitu, ya ke sini, Pak Sulis sudah di atas untuk nurunin yang pekerjanya. Nah ini kan sebetulnya kondisi ini bukan begini, ya ada tiang, bro. Coran, kegencet balok, balok yang sini, balok selebar segini lah. Nah, jadi, kalau kita bobok itu dampaknya akan jebol. Akan jebol rubuh ke sini, karena bebannya hanya di situ doang. Karena posisi tower sekarang udah miringnya ke sini, ke utara. Berikutnya kepanikan terjadi saat sebuah pabrik pengolahan ayam potong di Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat pada Senin pagi. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah ada sebuah tempat hiburan karaoke terbakar. Petugas terpaksa menjebol tembok bangunan untuk mempermudah pemadaman api. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha menjebol tembok sebuah tempat hiburan karaoke yang terbakar di Jalan Slamet Riyadi, Kota Tegal Minggu siang. Bahkan 1 eskavator juga harus dikerahkan petugas untuk membobol dinding di 2 titik. Penjebolan dilakukan karena proses pemadaman terkendala sekat-sekat di dalam bangunan. Usai dijebol, petugas baru bisa melakukan penyemprotan ke dalam ruangan karaoke. Tidak hanya menjebol tembok, 1 mobil kren juga dikerahkan untuk mempermudah pemadaman dari atap gedung. Warga menyebut asap muncul sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban dalam kebakaran ini karena tempat hiburan tengah libur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, kepanikan terjadi saat sebuah pabrik pemotongan ayam terbakar hebat pada Senin pagi. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan dengan cepat menghabiskan sejumlah mesin pabrik di Desa Kedung Boto, Beji ini. Nampak bagian dalam pabrik dilalap si jago merah. Tim damkar Kabupaten Pasuruan yang datang segera memadamkan api. Api dapat dijinakkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil PMK dikerahkan. Diduga kebakaran disebabkan karena konslet listrik di area tempat pemotongan ayam. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 1 miliar lebih. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran itu. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang pasien perempuan di Mamuju, Sulawesi Barat dievakuasi tim SAR gabungan lantaran mobil ambulans yang ditumpanginya terjebak banjir. Sementara itu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, ada seorang warga yang sakit harus ditandu menuju rumah sakit terdekat karena akses utama jalan penghubung antar desa terputus akibat tanah longsor. Tim SAR gabungan berupaya mevakuasi seorang pasien perempuan yang terjebak banjir di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu malam. Rencananya pasien perempuan tersebut berangkat dari Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Mitra Manakara, Kabupaten Mamuju. Namun dalam perjalanan mobil ambulans yang ditumpanginya terhalang banjir. Agar bisa terus melanjutkan perjalanan, mobil jenis truk milik tim Basarnas diturunkan untuk membawa sang pasien melewati jalan yang tertutup banjir. Diketahui banjir mengenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sejak Minggu siang. Pada pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi banjir di Kecamatan Kaluku dan Kecamatan Mamuju. Dari Basarnas Mamuju menggerakkan 2 tim terdiri dari 12 personil
untuk melaksanakan evakuasi di Kecamatan Kaluku dan Kabupaten Mamuju. Sementara di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, akibat longsor, seorang warga yang sakit harus ditandu menuju rumah sakit terdekat pada Sabtu. Warga Dusun Panuli, Lembang Sarambu ini dibantu personel TNI dari Kodim 1414 Tanah Toraja. Pasalnya, akses utama jalan penghubung antar desa terputus akibat tanah longsor. Sebelumnya, bencana tanah longsor membuat 5 rumah dan lumbung rusak berat, 2 warga meninggal dunia dan 2 korban luka harus dirawat di rumah sakit Rantai Pao. Selain itu, 2 hewan ternak kerbau seharga ratusan juta rupiah milik warga juga mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Pusat Kesehatan Desa atau Pondok Bersalin Desa merupakan sarana tempat berobat masyarakat desa yang seharusnya bersih dan sehat, baik ruangan berobat maupun lingkungan sekitarnya. Namun lain halnya dengan Polindes di desa Cotsetu, di mana Kecamatan Ulim Pidi Jaya Aceh ini, selain tidak ada pagar, halaman dari Polindes juga ditumbuhi oleh semak belukar. Beginilah kondisi Pondok Bersalin Desa-Desa atau Polindes Cot Setui, Kecamatan Ulim. Halamannya dipenuhi semak belukar. Polindes ini juga tak memiliki pagar sehingga terkesan kumuh dan kotor. Jumat pagi 24 Januari 2025, Kepala Dinas Kesehatan Pidi Jaya Edi Azwar melakukan sidak ke Polindes tersebut. Edi memeriksa kondisi ruangan tempat warga berobat dan halaman Polindes. Halaman depan, belakang, dan sekeliling Polindes dipenuhi rumput dan belukar. Hari ini saya melihat langsung bagaimana kondisi pelayanan di Pokesdes Cot ini. Ya, beberapa hal sudah memenuhi standar kesehatan. Tadi ketersediaan obat sudah ada, kemudian juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dengan baik. Ya, siapapun yang tinggal di Pokesdes Polindes, tolong menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan kelihatan bersih itu pasien pun akan merasa nyaman di dalam mendapatkan pengobatan. Mastura, bidan desa yang sudah menetap di Polindes Cot Setui sejak tahun 2014, mengaku bahwa pemerintah desa selalu memperhatikan Polindes. Imunisasi, orang tua banyak yang tidak mengizinkan bayinya untuk diimunisasi. Sementara perhatian pemerintah desa sendiri kepada Polindes ini gimana, Bu? Perhatian pemerintah desa sangat baik, Pak. Misalnya apa yang perlu saya minta diberikan. Setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk rehab dan perbaikan Polindes. Baik mobiler, pengadaan kursi tamu di halaman, serta pagar Polindes agar Polindes terlihat sehat. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Hari ke-7 operasi SAR pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor Desa Kasimpar di Kabupaten Pekalongan ditutup. Sebanyak 25 korban yang dinyatakan hilang di titik Kasimpar sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. 1 warga yang hanyut di jembatan Sipingit masih dicari. Apel penutupan operasi SAR pencarian dan penyelamatan bencana tanah longsor dipimpin oleh Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono. Semua korban longsor yang hilang sudah ditemukan sebanyak 25 orang dalam kondisi meninggal. Usai penutupan operasi SAR, tim gabungan juga tetap akan melakukan upaya pencarian 1 korban hilang karena terseret arus Sungai Welo di jembatan Sipingit yang berjarak 11 km dari titik longsor Kasimpar. Rehabilitasi lokasi terdampak longsor juga masih terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Tadi telah disebutkan bahwa hasil pencarian di area longsor 100%. Itu 25 orang telah ditemukan semuanya dalam keadaan meninggal dunia. Dan 1 orang dinyatakan hilang. Ya. Namun 1 orang ini terjadi kecelakaannya ataupun bencana bukan terjadi di tanah longsor, namun karena terseret arus di jembatan Sipingit atau di Tinalu. Libur panjang, jumlah penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga 24% dibandingkan dengan hari normal atau sudah sekitar 85.000 tiket dipesan sejak 24 hingga 29 Januari.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Senin pagi arus kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta masih mengalami kepadatan. Sementara berhati-hatilah Anda jika melintas di Tol Cikopo Palimanan atau Cipali karena adanya lubang dan jalan bergelombang. Sejumlah video mobil yang pecah ban saat melintas di Tol Cipali juga viral di dunia maya. Kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta menuju arah Bandung di hari ketiga libur panjang Isra Miraj dan perayaan Imlek Senin pagi. Di kilometer 79 tol Cipularang wilayah Babakan Cikayo, padatnya volume kendaraan membuat laju kendaraan sedikit melambat. Kendaraan didominasi mobil pribadi bernomor Jakarta serta bus wisata dan angkutan penumpang. Masih adanya keberadaan truk besar yang berjalan pelan membuat laju kendaraan melambat. Video amatir beredar di media sosial memperlihatkan lebih dari 3 kendaraan berhenti di bahu jalan tol Cipali dan disebut mengalami pecah ban akibat jalan berlubang. Dalam video, pengendara diimbau berhati-hati saat melintas di tol Cipali, terutama pada malam hari karena lubang jalan tidak terlihat. Pada Minggu 26 Januari, tim CNN Indonesia mencoba melintas di wilayah tol Cipali. Memang terdapat jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik, baik dari Jakarta menuju Cirebon atau arah sebaliknya. Kondisi jalan berlubang dan bergelombang ini dikeluhkan para pengguna jalan karena selain bisa merusak kendaraan juga berbahaya. Cipali yang dari arah timur ke selatan itu sudah ya, untuk sampai ke rest area ini ternyata memang masih banyak, ada beberapa bagian yang berlubang dan itu sangat membahayakan. Dan diharapkan untuk kedepannya mungkin segera dilakukan perbaikan untuk keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Sementara itu, sejumlah upaya perbaikan jalan yang rusak dan berlubang dilakukan oleh pengelola tol Astra Infratol Route Cipali Minggu siang. Pihak tol juga meminta maaf dan akan bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Terkait dengan lubang di tol Cipali, kami dari Astra Infratol Cikopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa benar terdapat beberapa lubang di sebagian ruas tol Cipali. Kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan. Persyaratan klaim kerusakan, pengendara bisa melengkapi persyaratan seperti mengisi form klaim perbaikan, melampirkan KTP, SIM, STNK, e-tol yang digunakan di tol Cipali, bukti foto kejadian, bukti kerusakan, dan juga bukti harga penggantian. Klaim akan diproses selama 14 hari kerja. Tim Liputan, CNN Indonesia. Memasuki libur Isra Mi'raj, arus kendaraan ruas tol Cikampek juga terpantau ramai lancar. Kondisi ini berpengaruh terhadap rest area di kilometer 57 yang dipenuhi oleh pengendara sejak siang hari. Untuk saat ini, situasi di rest area kilometer 57 cukup ramai oleh para pengendara yang ingin beristirahat, dan seperti yang di belakang saya saat ini terjadi antrian kendaraan yang begitu banyak karena memang banyak pengendara yang ingin beristirahat di rest area kilometer 57. Karena jika kita melihat rest area kilometer 57 adalah salah satu rest area pertama setelah jalur layang MBZ. Dan ketika masuk ke dalam ini terjadi lebih banyak antrian karena memang di dalam para pengendara ini kesulitan untuk mencari titik parkir karena sudah penuh seperti itu. Dan berdasarkan data dari Jasa Marga juga bahwa kendaraan yang melintas pada hari ini itu sekitar 64.000. Artinya ini terjadi kenaikan yang begitu signifikan jika dibandingkan dengan kemarin hari atau lalu lintas normal, yaitu sebanyak 29.000 kendaraan. Dan ini antrian terus terjadi di sepanjang atau di area rest area kilometer 57, dan ini pasti diimbau masyarakat atau pengendara untuk tetap memperhatikan waktu atau durasi penggunaan rest area maksimal 30 menit untuk bisa bergantian dengan pengendara-pengendara lain yang ingin beristirahat. Karena memang untuk beristirahat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi para pengemudi, karena untuk menjaga
kehati-hatian selama berkendara di ruas tol atau di sepanjang ruas tol. Noval Zakwan, Yogaris Pertama, Cikampek, Jawa Barat. Berikutnya jumlah penumpang kereta cepat Wus juga meningkat hingga 24% dibandingkan dengan hari normal pada momen libur panjang kali ini. Sementara itu lebih dari 200.000 tiket kereta api di Daob 8 Surabaya juga ludes terjual. Kepadatan arus penumpang di stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur terlihat pada Minggu sore. Dalam periode 24 hingga 29 Januari mendatang, sebanyak 85.000 tiket Wus sudah terjual. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah lantaran penjualan tiket masih dibuka. Dibandingkan hari biasa, peningkatan jumlah penumpang perharinya terlihat meningkat. Dari yang biasanya berada di angka 17.000 menjadi 22.000 orang per hari. Ya, volume penumpang Wus di momen liburan kali ini meningkat hingga 24%. Jadi kalau kita melihat rata-rata keberangkatan para pengguna jasa sejak tanggal 24 kemarin itu berkisar di angka sekitar 21 sampai dengan 22.000. Dan hingga saat ini sekitar 85.000 tiket sudah dipesan untuk perjalanan sejak tanggal 24 kemarin sampai dengan tanggal 29 Januari. Sementara itu, lonjakan penumpang juga terlihat di stasiun Gubeng, Surabaya pada Minggu siang. Terhitung sejak Jumat 24 Januari hingga Rabu 29 Januari mendatang, sebanyak 205.102 tiket kereta api di Daob 8 sudah ludes terjual. Lebih dari 205.000 penumpang yang menggunakan jasa kereta api pada libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek di wilayah Daob 8 Surabaya. Data tersebut merupakan akumulasi penumpang yang menggunakan kereta api mulai hari Jumat 24 Januari hingga Rabu 29 Januari. Sementara itu, destinasi favorit yang menjadi tujuan para penumpang antara lain Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Banyuwangi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lainnya, ada wayang potehi yang jadi atraksi utama untuk memeriahkan Imlek di kelenteng tertua di Surabaya, yakni Hong Teck Hian di Jalan Duku, Surabaya. Kesenian khas Tionghoa ini mampu menarik perhatian para jemaat yang tengah beribadah. Jelang perayaan Imlek pada 29 Januari mendatang, beragam ornamen khas pecinan menghiasi penjuru kota Surabaya, Jawa Timur. Suasana semakin semarak dengan berbagai kegiatan budaya dan kesenian yang digelar di kelenteng-kelenteng kota pahlawan. Salah satunya di kelenteng Hong Teck Hian di Jalan Duku, Surabaya. Aksi wayang potehi menjadi atraksi utama yang mampu menarik perhatian para jemaat saat beribadah di kelenteng tertua di Surabaya ini. Komunitas foto pun turut hadir mengabadikan atraksi wayang tradisional asal Tiongkok tersebut. Kesenian wayang potehi sendiri sudah berkembang sekitar 3.000 tahun. Penampilannya diiringi musik khas Tionghoa sehingga menghidupkan pertunjukan. Dengan durasi pertunjukan 2 jam, sang dalang menyajikan cerita yang berurutan tentang kerajaan Tiongkok. Edi Sutrisno, sang dalang mengatakan wayang potehi sebetulnya tidak hanya ditampilkan mendekati waktu Imlek, melainkan setiap hari. Tidak hanya Imlek, setiap hari ada. Setiap hari ada. Di kelenteng Kampung Duku yang kejadian. Satu-satunya di Indonesia kelenteng yang setiap hari ada wayang potehi. Antara jam 9 sampai jam 10. Kebanyakan yang diceritakan masalah kerajaan. Kita menceritakan dinasti Tang dan dinasti Shu, Tong dan Song. Jadi 1 tahun itu tidak ada berhenti kita main. Perayaan Imlek di kota Surabaya diprediksi akan semakin semarak dengan kolaborasi antara tradisi, seni, dan kebersamaan warganya. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lain seperti libur panjang kali ini, di mana semua tempat wisata ini kan tentu dipadati wisatawan. Tak terkecuali Umbul Ponggok yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.
Masih di CNN Indonesia Newsroom, libur panjang artinya juga waktunya untuk mencari tempat rekreasi, terutama bagi keluarga. Namun kadang tentu cuaca tak menentu bisa jadi hambatan pencarian tempat liburan. Nah mungkin theme park indoor bisa jadi alternatif bagi Anda, termasuk tentu Trans Studio Mall Cibubur. Di hari Senin ini, pengunjung dengan kategori keluarga yang membawa anak-anak paling banyak terlihat di kawasan Trans Studio Cibubur. Ada sekitar 16 wahana dan 3 area atraksi yang bisa dinikmati di theme park indoor ini. Permainan yang ada juga beragam, tak hanya roller coaster dengan kecepatan 75 km per jam, tapi Anda juga bisa seolah bermain jet ski di Wave Racer. Hingga Anda juga bisa merasakan bagaimana sensasinya bergelantungan seperti kelawar di area Bad Glider. Ada banyak wahana yang harus dicoba di Trans Studio Cibubur. Lalu seperti apa kira-kira suasananya di sore hari ini? Sudah ada rekan saya, anchor CNN Indonesia Diana Valencia yang ada di kawasan Trans Studio Cibubur. Hai Di, selamat sore menjelang malam. Ini bikin iri nih ya, libur panjang walaupun kerja tapi sambil nuansa liburan. Itu saya lihat kayak di belakang Diana lagi ada pohon angpau ya. Apa sih sebenarnya maknanya di sana dan bagaimana kondisi kemeriahan di hari libur ini? Halo, selamat sore jelang malam, Mevri. Betul, di belakang saya adalah pohon angpau, tapi saya tadi intip-intip ternyata angpaunya nggak ada uangnya ya. Saya emang agak iseng orangnya, karena memang ini adalah libur yang cukup panjang, Isra Miraj hari ini dan juga jelang Imlek nanti tanggal 29 Januari, sehingga memang ornamen-ornamen Imlek seperti ini menghiasi Trans Studio Cibubur. Nah, kalau Anda tanya sebenarnya suasananya seperti apa, sebenarnya ini adalah suasana bubaran, Mevri ya, karena Trans Studio Cibubur ini buka dari pukul 11 siang sampai dengan pukul 6 sore. Sehingga memang ini sebentar lagi ya, ini akan ada pengumuman bahwa Trans Studio Cibubur ini sudah mau tutup. Nah, tapi rasanya ini masih ada beberapa yang ada di sini yang sudah kayaknya berkeliling sedari siang mencoba wahana di sini. Saya mau tanya dulu ya sebelum mereka pulang. Halo, selamat sore Kak. Boleh tahu namanya siapa? Ini Kak dia sih. Malu-malu Mevri. Anaknya boleh ya. Halo Kak, namanya siapa? Virgin. Virgin kesini sama siapa? Kayak bareng sama keluarga ya? Sama keluarga. Dari jam berapa di sini Virgin? Dari pagi jam 10. Dari pagi jam 10 udah coba wahana apa dan apa favoritnya, boleh ceritain nggak? Ini apa? Roller coaster. Oh, roller coaster. Tadi kan itu kecepatannya kalau nggak salah 75 km per jam. Tadi kamu teriak-teriak, takut, enjoy atau kayak gimana? Teriak-teriak, enjoy, campur aduk. Campur aduk. Selain roller coaster tadi coba apa lagi Virgin? Banyak, ada untang-anting, terus ini juga banyak semuanya. Kenapa sih memilih untuk kemari? Apakah memang karena nggak mau kena hujan, kena panas, makanya pilih theme park yang indoor atau apa nih? Karena pengen kesini aja. Pengen kesini aja. Ini pertama kali kesini? Enggak, 2 kali. Virgin dari mana? Bogor, Tangerang, Jakarta? Priuk. Dari Priuk, warga Priuk. Boleh dada-dada sama warga Priuk. Weh, bareng sama siapa nih? Boleh. Bareng sama keluarganya. Libur panjang ya, jadinya ke sini. Nah, ini kan tadi ada beberapa antrian ya, karena wahananya memang cukup banyak. Tapi aku lihat ada beberapa wahana, termasuk roller coaster ini agak ngantri. Kamu ada strategi khusus gak biar nggak bosen pas nunggu antrean? Apa tuh? Gak ada sih. Tadi mau bosen. Bosen ya, tapi karena bareng keluarga bisa ngobrol lah ya. Oke deh, bentar lagi mau tutup, jadi bentar lagi mau pulang. Hati-hati di jalan ya, Virgin dan keluarga ya. See you. Nah itu tadi Mevri ya, ini salah satu yang favorit memang roller coaster. Tadi sebenarnya saya mau coba, tapi foto jurnalis saya, Denny Irfan itu bilang dia takut. Jadi ya udah saya harus liputan dulu ya, karena kalau saya sendiri saya kurang berani begitu ya. Nah Mevri, perlu diketahui bahwa di sini selain roller coaster, ini juga ada 16 wahana dan 3 atraksi yang bisa Anda coba. Nah jelang Imlek ini ada juga pertunjukan spesial yakni fire show ya. Buat Anda yang mungkin show-nya berkaitan dengan elemen api begitu ya, mungkin boleh tuh ya cek, dan fire show ini gratis. Jadi ketika Anda membeli tiket Rp198.000 per orangnya, Anda bisa menikmati sejumlah fasilitas termasuk
untuk atraksi entah itu parade show di pukul 4:30 waktu Indonesia Barat dan fire show di pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau ada dari pagi sampai dengan sore seperti Virgin dan keluarga tadi, di sini nggak akan kehabisan atraksi dan juga kegiatan ya Mevri ya. Karena banyak sekali selain coba wahana, juga bisa melihat-lihat yang lain. Nah ini sepertinya sudah mau tutup ya Mevri ya, meskipun ini ternyata masih ada yang main ya Mevri ya. Ini adalah yang tadi Anda sebutkan. Wah ini kayaknya nggak ketangkap kamera ya, tapi ini adalah salah satu wahana yang juga cukup banyak. Ini adalah bed glider tadi kalau tidak salah ya. Jadi kesannya kita tuh seperti kelelawar, menggantung di udara, kita duduk begitu ya. Salah satu yang saya pengen coba juga, tetapi karena ya sekali lagi ya fotojurnalis saya Denny Irfan agak-agak takut ya bermain wahana. Katanya sih karena faktor umur dan usia ya. Jadi ya sudah kita maklumi saja. Oleh karena itu, karena sudah mau tutup juga, saya mau makan dulu deh Mevri ya, isi perut dulu karena habis keliling-keliling kayaknya 10.000 langkah nih di Trans Studio Cibubur. Kembali ke Anda Mevri di studio. Baik, terima kasih Diana. Tapi sebelum Anda makan, saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalau untuk pemegang akun Alobank, kemudian juga kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, ada promo-promo khusus nggak sih kalau kita jalan-jalan gitu di Cibubur? Nah, benar sekali Mevri, saya mungkin ajak Anda juga ya sedikit ya. Jadi enaknya di Trans Studio Cibubur ini, wahana dan juga area kulinernya itu dekat. Jadi hanya tinggal jalan lah ya, tidak begitu jauh. Kalau Anda lihat ini di sekitar saya ini wahana, kemudian kalau kita lurus sedikit, itu sudah langsung ke area kuliner. Nah ini kita agak berjalan sedikit, tidak apa-apa ya Mevri ya. Nah tapi karena sekali lagi ini sudah mau tutup ya, jadi ini yang Anda lihat di layar kaca ini adalah yang sedang berbenah. Kalau tadi suasananya berbeda sekali Mevri, penuh ya, ini meja-meja semua terisi. Sampai saya dan camper saya, fotojurnalis CNN Indonesia Denny Irfan, ini harus berbagi tempat dengan orang lain. Nah tapi di sini tentu ada harga spesial, entah itu bagi pemegang Alobank ataupun dengan kartu kredit Bank Mega, harganya spesial. Jadi di setiap merchant itu ada harga-harga khusus, jadi bukan diskon misalnya 10% dan lain sebagainya, tapi harganya sudah khusus dan juga ada promo bundling khusus. Termasuk tadi saya jajan kopi di Coffee Bean, ini juga ada bundling ya, lebih murah dengan menggunakan Alobank. Jadi, nah ini salah satu tips juga ya Mevri ya, jika Anda ingin pergi ke Trans Studio Cibubur, mungkin bisa download Alobank ataupun mungkin bisa pinjam kartu kredit Bank Mega keluarga Anda begitu ya, siapa tahu ada yang punya begitu ya, supaya ketika masuk ke sini karena tidak diperbolehkan makan dan juga minuman dari luar untuk masuk ke dalam, bisa jajan di sini kenyang dengan harga yang lebih murah. Silakan Mevri, kembali ke Anda. Wah, ini menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Diana, bagaimana semua atraksi tersedia di sana, ada juga atraksi spesial ya tentunya jelang atau di libur Isra Miraj, cuti bersama dan juga Imlek, dan termasuk tadi yang paling penting promonya. Karena saya yakin termasuk fotojurnalis Anda Denny Irfan juga paling suka nih kalau yang promo-promo seperti itu, walaupun gemeteran katanya tadi kalau naik wahana ya. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Koresponden atau maksud kami anchor CNN Indonesia Diana Valencia yang melaporkan langsung dari Trans Studio Cibubur. Selamat kembali jalan-jalan, makan dulu isi perutnya. Baik, kita beralih ke informasi lain. Ada sejumlah destinasi wisata favorit yang juga terus dipadati pengunjung pada libur panjang ini. Seperti di Umbul Ponggo di Klaten, Jawa Tengah. Jumlah wisatawan meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Meski sejumlah wilayah masih musim hujan, namun kawasan wisata alam juga tetap ramai. Seperti wahana jembatan gantung dan di Suspension Bridge Situ Gunung di Sukabumi, Jawa Barat. Momen libur panjang banyak dimanfaatkan para wisatawan untuk berwisata menikmati kekayaan sumber alam di Indonesia. Salah satunya yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Umbul Ponggok di Kecamatan Pulanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Di Umbul Ponggok, wisatawan dapat menikmati kejernihan airnya, seperti dengan berenang, snorkeling, hingga mencoba sensasi jalan-jalan di bawah air menggunakan alat khusus untuk berfoto. Selama libur panjang, jumlah pengunjung meningkat hingga 4 kali lipat dibanding hari biasa. Alhamdulillah dalam momen libur long weekendnya untuk memperingati hari Imlek ya,
memang ada peningkatan dari kunjungan hari-hari biasa. Kalau kita ada sesuai dengan data kunjungan ya, itu hampir 4 kali lipat dari kunjungan biasa. Kalau dulu hari biasa, kunjungan biasa itu cuma antara 250 sampai 300, sekarang bisa mencapai lebih dari 1.000 sebulan. Wisatawan datang dari berbagai daerah, di antaranya Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Malang, maupun Yogyakarta. Wisatawan juga mendatangi sejumlah kawasan wisata alam seperti Suspension Bridge, Situ Gunung, yang terletak di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sensasi melintasi jembatan yang membelah hutan di kaki Gunung Gede Pangrango ini ditambah dengan pemandangan alam yang masih sangat asri menjadi daya tarik. Wisatawan yang datang ke lokasi ini pun banyak yang berasal dari luar Sukabumi seperti Jakarta dan Bogor. Ternyata Indonesia punya kayak jembatan yang besar dan panjang seperti ini sih. Ini pertama kali jadi kayaknya seru banget. Seru ya. Menantikan petualangan apa yang ada di depan. Meski menempuh perjalanan yang cukup panjang, wisatawan yang datang mengaku terpukau dengan keindahan alam yang masih sangat asri. Beberapa wahana seperti Flying Fox, Keranjang Sultan, dan Floating Lodge di danau jadi aktivitas yang paling dicari. Kawasan wisata alam Situ Gunung ini terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan memiliki luas 200 hektar lebih. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikut ada Taman Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur yang tentu ternyata nih bisa jadi salah satu alternatif tempat liburan yang relatif terjangkau serta meriah di momen libur panjang. Tempat ini menawarkan berbagai fasilitas mulai dari tempat olahraga, rekreasi, dan taman bermain anak. Bingung mencari tempat untuk menghabiskan libur panjang dengan keluarga? Taman Banjir Kanal Timur yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono Durensawit, Jakarta Timur menawarkan berbagai fasilitas. Mulai dari tempat olahraga, rekreasi, dan taman bermain anak, suasana yang sejuk dan murah membuat Wiyah dan keluarga memilih berpiknik di sini. Senang aja jalan-jalan apa pada makan-makan gitu bareng-bareng. Piknik yang murah meriah. Lebih dekat dari rumah aja sih. Terus di sini ya paling jajanan aja sama untuk olahraga juga ada, kayak gitu aja sih. Begitu juga dengan Yuna, ibu dua anak ini mengajak kedua anaknya bermain di Taman BKT. Anaknya mengaku suka bermain pasir dan berbagai wahana permainan. Seneng aja, banyak lengkap, ada jajanan juga, terus kan bisa jalan pagi juga. Lengkap sih sebenarnya, seneng aja. Iya, begitu aja sih ke mall. Mending sini kan ada ini pohon-pohon, adem, sejuk, juga bisa lari pagi, seneng aja. Saya pun tak lupa mencoba es krim yang banyak digemari anak-anak di Taman BKT. Hanya Rp5.000 Anda bisa mendapatkan es krim yang membuat rekreasi Anda semakin seru. Para pelaku usaha mulai penjual mainan hingga penjual es krim juga mengaku senang karena momen libur panjang menjadi momen mereka panen rezeki. Seperti Rosita, penjual mainan pasir, mengaku bisa meraup omset hingga Rp700.000 sehari. Hari weekend itu minggu. Kalau kemarin sih dapat 835. Lumayan berarti. Nah, lebih meningkat. Iya, saya manfaatin banget waktunya buat dagang. Salah satu tempat yang ramai dikunjungi anak-anak adalah tempat burung merpati. Di sini anak-anak bisa memberi makan burung merpati. Fikri mengaku membawa burung peliharaannya untuk menghibur anak-anak. Dengan membayar seikhlasnya, anak-anak pun terlihat senang memegang atau memberi makan burung merpati. Di sini ramenya itu tiap-tiap weekend ya, libur kayak tanggal merah gitu. Sabtu, Minggu juga rame di sini. Terus kalau saya di sini ngebuka stand buat foto-foto aja sih sama unggas-unggas kayak burung-burung jinak itu. Kita seikhlasnya, kita nggak narifin. Kayak anak-anak juga banyak yang megang-megang aja, kita bebasin gitu. Nah, di sini selain bisa olahraga, banyak kuliner juga. Di sini anak-anak juga senang karena ada yang bisa kasih makan burung dan juga ini bisa foto bareng burung ya Bang ya. Gimana Bang, coba? Nih, jadi anak-anak tuh seru, bisa hiburan gratis, adem, tapi banyak edukasinya juga. Bisa foto-foto sama hewan kayak gini. Nih coba
Jadi bagi Anda yang ingin menghabiskan libur panjang, tapi murah meriah, tapi tetap bahagia, bisa kumpul semua orang tercinta, di Taman BKT ini bisa jadi referensi. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta. Tuh, nggak apa-apa, sayang. Berikutnya, ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggelar Festival Bandeng Rawa Belong dalam rangka memperingati 5 abad Jakarta serta menyambut Tahun Baru Imlek 2025. Festival ini dirayakan selama 2 hari, yakni pada 27 dan 28 Januari 2024 di Jalan Sulaiman, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Festival Bandeng Rawa Belong di Jakarta Barat merupakan wujud kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkenalkan kearifan lokal. Warga telah meramaikan acara sejak pagi pada hari pertama gelaran acara. Hari ini aku ke Festival Bandeng bareng sama mama aku nih, sama kakakku juga. Kita mau cari-cari bandeng yang biasanya memang setiap tahun kita masak nih bandeng untuk dipindang dan sebagainya kayak gitu aja. Biasanya kita beli bandeng nih yang besar-besar kan biasanya. Terus nanti kita bisa masak bersama, makan bersama di rumah, kumpul keluarga aja kayak gitu. Festival Bandeng Rawa Belong ini bertujuan untuk mengangkat tradisi nganter bandeng yang memiliki makna bagi suku Betawi dan etnis Tionghoa. Budaya Betawi itu ada budaya mengantar mertua. Atau yang mau jadi calon mantu dia ngantar bandeng. Juga nganter encang cingkite sebagai ikatan persaudaraan yang lebih erat. Nah nanti dari hantaran itu maka diolahlah bandeng itu menjadi pindang bandeng, kecap, ada pesmol juga, ada pecak bandeng gitu. Nah kaitannya dengan Imlek karena waktunya berdekatan dengan Imlek. Nah ada juga dari saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa juga yang ikut andil belanja bandeng. Tentunya dengan kepentingan agamanya ya kan gitu. Kebiasaan ini dilakukan dengan cara membagikan ikan bandeng kepada keluarga dan tetangga untuk merekatkan kekeluargaan dan persaudaraan. Tradisi yang menjadi cerminan keberagaman tersebut turut membawa berkah bagi para pedagang. Karena di tahun ini diadakan festival, ya alhamdulillah lebih rame, tapi bandengnya itu lebih melonjak tinggi, ya kan. Omsetnya aja ya, omsetnya hari ini atau sehari, dari hari kemarin sama sekarang gitu, 20 juta. Omset ya, bukan untung, ya. Kalau dari orang tua itu 78 ya? Dari orang tua tuh dari tahun 78. Nah terus ngikut, ini saudara saya, ancing saya pada ngikut semua. Ngumpul. Saya dari 2018 sebelum corona 2018 saya mulai ngikut terjun langsung. Rencananya Festival Bandeng akan diisi berbagai kegiatan yang menjadi tradisi di Rawa Belong seperti demonstrasi cabut duri ikan bandeng, tarian Betawi, musik gambang kromong, dan palang pintu pada puncak acara tanggal 28. Karmel Mursalim, Aryo Asmoro, Jakarta. Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Ribuan warga Gaza dan ratusan kendaraan tertahan ketika akan kembali ke wilayah utara Gaza akibat pemblokiran yang dilakukan Israel pada Minggu. Rekaman drone memperlihatkan kerumunan besar warga Palestina di wilayah Wadi tengah menunggu untuk diizinkan kembali ke jalur Gaza Utara pada Minggu. Menurut pejabat Palestina, ada sekitar 650.000 pengungsi akan kembali ke wilayah tersebut. Kembalinya para pengungsi ini terjadi sehari setelah Hamas membebaskan 4 tentara wanita Israel dengan imbalan 200 tahanan Palestina. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Nusairat pada Minggu. Rekaman drone menunjukkan antrian ratusan kendaraan milik warga Palestina ketika menunggu untuk masuk ke kota Gaza. Berdasarkan perjanjian yang dicapai dengan mediator Mesir dan Qatar, Israel akan mengizinkan warga Palestina yang mengungsi dari utara Gaza untuk kembali ke rumah mereka. Namun, penundaan dalam pembebasan 2 sandera warga Israel Sabtu kemarin
membuat Israel memblokir ratusan ribu warga Gaza untuk kembali ke wilayah utara. Dan Israel menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Hamas mengatakan hal itu merupakan masalah teknis. Pihaknya menyampaikan 2 sandera tersebut akan dibebaskan minggu depan dan menyebut penghentian pembukaan kembali wilayah utara sebagai pelanggaran gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan warga Palestina di Gaza tidak akan diizinkan untuk menyeberang kembali ke wilayah utara hingga masalah tersebut diselesaikan. Sejumlah negara di Eropa dihantam 2 badai sekaligus dalam 1 pekan terakhir, meliputi badai Yowin dan Herminia. Hujan deras dan angin kencang hingga lebih dari 100 km per jam juga menyebabkan kerusakan bangunan hingga banjir. Inilah detik-detik saat sebuah pesawat berpenumpang dihantam angin kencang mencoba mendarat di Bandara Bilbao, Spanyol pada Minggu. Sulitnya pendaratan diakibatkan badai Herminia yang membawa hujan lebat dan angin kencang menerjang semenanjung Iberia utara Spanyol. Badan Cuaca Nasional pada Minggu mencatat pantai Galicia dan Cantabria diterpa hembusan angin dengan kecepatan yang melebihi 100 km per jam. Badai Herminia juga mencapai beberapa wilayah di Prancis Barat hingga merendam mobil dan bangunan di kota Reims pada Minggu. Layanan cuaca setempat memperkirakan angin mencapai kecepatan 150 km per jam, serta memicu gelombang tinggi di wilayah pesisir Britania. 10 wilayah Prancis telah ditetapkan dalam siaga oranye atau status tertinggi kedua karena Herminia diperkirakan akan bergerak ke utara Prancis pada Senin. Rekaman udara pada hari yang sama juga menunjukkan sebuah bangunan di desa Hell, Inggris, sebagian runtuh akibat terdampak angin kencang badai Eowyn. Badai tersebut menghantam Inggris dan Irlandia sejak 24 Januari. Akibatnya, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan di kedua negara tersebut. Sementara badai Eowyn menewaskan 1 orang dan menyebabkan hampir sepertiga bangunan rumah dan bisnis di Irlandia kehilangan aliran listrik. Otoritas setempat menyarankan warga di seluruh Skotlandia dan sebagian wilayah Inggris Utara tidak bepergian sementara waktu. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek pada Minggu 26 Januari kemarin, ada sebuah ledakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kota Shenyang di timur laut Tiongkok. Insiden ini pun menewaskan 3 orang. Sementara itu, sebuah truk tanker LPG meledak di Multan, Pakistan pada Senin. Akibat insiden ini, ada 5 orang dinyatakan tewas. Kepanikan terjadi usai ledakan yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kota Shenyang di timur laut Tiongkok jelang perayaan Tahun Baru Imlek pada Minggu 26 Januari. Dari video warga terlihat asap yang diduga dari ledakan masih mengepul, sementara pengunjung mal keluar berhamburan dan duduk di tepi jalan. Akibat insiden ini dilaporkan sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 30 orang mengalami luka-luka. Penyebab ledakan tersebut belum diketahui. Sementara itu, sebuah truk tanker LPG meledak di Multan, Pakistan pada Senin. Ledakan truk tanker LPG mengakibatkan sedikitnya 5 orang tewas dan 31 lainnya luka-luka, menurut laporan penyiar lokal Geonews pada Senin. Gambar laporan dari media setempat menunjukkan sebuah tangki terbakar bersama dengan bagian-bagian kendaraan yang hancur. Menurut Geonews, ledakan dari truk tangki LPG yang berisi gas memicu kebakaran besar, dan puing-puing dari truk tersebut mendarat di permukiman terdekat yang menyebabkan kerusakan parah. Berikutnya ada pertunjukan lentera menerangi kota-kota di seluruh Tiongkok dalam festival musim semi. Festival ini menandakan dimulainya Tahun Baru Imlek. Sementara itu ada pula 25 anak panda melakukan debut menggemaskan, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada orang-orang di seluruh dunia. Pertunjukan lentera menerangi kota-kota di seluruh Tiongkok pada Festival Musim Semi 2025. Di Beijing terdapat dekorasi lanskap yang menampilkan lebih dari 260.000 lampion yang menerangi penjuru kota, lengkap dengan dekorasi berupa 256 instalasi lanskap yang menghiasi jalan-jalan utama. Seperti di Taman Yuyuan di Shanghai yang dihiasi dengan lampion warna-warni, lentera berbentuk ular besar dengan kepala yang bisa bergerak juga dipajang di alun-alun utama.
Festival musim semi yang menandai mulainya Tahun Baru Cina merupakan hari libur tahunan terbesar di Tiongkok. Orang-orang di seluruh negeri kembali ke kampung halaman untuk merayakan Tahun Baru dengan keluarga. Imlek pada tahun ini jatuh pada tanggal 29 Januari dan menyambut Tahun Ular Kayu. Menjelang Tahun Baru Imlek, kejutan spesial juga dihadirkan oleh Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Tiongkok dan Pusat Penelitian Pengembang Biakan Panda Raksasa Chengdu di Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya pada Kamis. 25 ekor anak panda melakukan debut secara meriah dan menggemaskan. Anak-anak panda ini mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada orang-orang di seluruh dunia. Acara bertema harapan, keberuntungan, dan masa depan yang lebih baik ini menampilkan 2 kelompok anak panda yang lahir pada tahun 2024. Pertunjukan ini menyoroti integrasi tradisi Festival Musim Semi Tiongkok, warisan budaya tak benda, dan konservasi panda. Berikutnya ini masih dari mancanegara, namun kali ini ada sebuah momen lucu sekaligus menegangkan yang terekam kamera dashboard mobil salah seorang pengunjung Taman Safari di Georgia, Amerika Serikat pada Senin lalu. Ya, kejadian ini berawal saat Jolie dan teman-temannya berkendara sambil memberi makan hewan di kebun binatang. Tanpa disadari, hewan-hewan seperti zebra masuk di kedua sisi jendela mobil hingga nyaris menggigit sehingga membuat kepanikan penumpang. Tak hanya zebra, ini ada pula ya, seekor burung unta ikut memasukkan kepalanya ke dalam mobil untuk mencari makanan. Dan akibat insiden ini, karet pintu mobil pun terlepas. Setelah mobil melaju secara perlahan, kepanikan pun berubah menjadi canda tawa dari mereka. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with